wabarakatuh. Saya Ansar, Guru Pendidikan Agama Islam UPT SDI Buranga nomor 92 Kepulauan Selayar, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 4 dengan materi Surah At-Tin. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ya. Bagaimana kabarnya semua, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Karena sudah hadir semua, hari ini kita mulai kegiatan pembelajaran ya dengan berdoa. Doa dipimpin oleh Ayu Sita Putri. Silakan. Masih doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, baik. Ada yang tidak hadir? Hadir semua hari ini? Alhamdulillah, semua hadir. Kita menyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Hafal ya? Hafal. Ya, kita menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, anak-anakku sekalian, pada minggu lalu, pada pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang apa? Surah At-Tin. Ya, surah At-Tin yang kita pelajari yaitu tentang menulis surah At-Tin. Nah, hari ini kita masih akan belajar surah At-Tin, tetapi bukan lagi belajar menulis, tetapi belajar mengartikan dan memahami makna atau kandungan dari surah At-Tin. Ya, siapa yang suka makan buah? Siapa? Buah apa? Harpan, suka makan buah apa? Buah jambu. Buah jambu. Malah suka makan buah apa? Mangga. Buah mangga. Ya, semua suka makan buah. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar juga tentang surah At-Tin yang ada kaitannya dengan buah. Ya. Ntar kita akan ketahui, akan pelajari apa itu At-Tin. Ya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah anak-anakku semua selaku peserta didik diharapkan mampu memahami arti dari surah At-Tin. Tujuan pembelajaran yang kedua, anak-anakku semua diharapkan mampu memahami kandungan atau makna dari surah At-Tin. Ya. Sekarang perhatikan di atas ya. Ini pengenalan awal surah At-Tin. Surah At-Tin adalah urutan surah ke berapa? 95 dalam Al-Quran ya. Terdiri dari berapa ayat surah At-Tin? Ada 8 ayat. Kemudian surah At-Tin dinamakan At-Tin karena dimulai dengan sumpah Allah demi buah tin. Jadi At-Tin itu artinya buah tin ya. Ada yang pernah makan buah tin? Ya. Kemudian yang ketiga,
tema utama dari surah At-Tin itu adalah membahas tentang kemuliaan manusia dan ancaman bagi orang-orang yang berbuat buruk. Kita baca sama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini was-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa razaqnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati walahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibu fawa'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim apa artinya? Dengan nama Allah yang Maha Penyayang. Ya, lanjut ayat 1. Wat-tini was-zaitun. Artinya Dengan buah dan buah zaitun. ya, buah tin dan buah zaitun. Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun ya. Kalau ada orang yang pergi berhaji ke tanah suci biasa pulang bawa oleh-oleh minyak zaitun ya. Itu dari buah zaitun. Kalau di kampung kita tidak ada buah tin dan tidak ada buah zaitun ya. Lalu sebentar kita akan perlihatkan seperti apa gambarnya dari kedua buah itu. Ayat kedua, waturi sinin. Dari Gunung Sinai. Ada yang pernah lihat Gunung Sinai? Tidak. Nah, di mana itu Gunung Sinai? Di Mekah. Ya, tepatnya di negara Mesir ya. Di Gunung Sinai itu adalah gunung di mana Nabi Musa pertama kali menerima wahyu. Ya, pernah dengar kisahnya ya? Ya, ketika Nabi Musa pertama kali menerima wahyu langsung dari Allah. Tempatnya di Gunung Sinai. Ya. Gunung apa namanya? Sinai. Lanjut. Wahadzal baladil amin. Dan negeri Mekah yang aman ini. Ya. Tahu negeri Mekah atau kota Mekah? Tahu, Pak. Kota Mekah adalah kota di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Jadi kampung halaman dari Nabi ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, Allah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan kita ini manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Apa buktinya bahwa kita diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, paling baik? Apa buktinya? Kita bisa melihat. Ya, kita punya mata bisa Melihat. ya. Apalagi Bisa berjalan. bisa berjalan. Lalu kita diberi kaki sehingga bisa berjalan. Kita punya hidung ya. Hidung. Untuk apa hidung? Nafas. Nafas untuk Hirup. menghirup udara ya. Dan untuk mencium bau ya. Coba perhatikan bentuk hidungnya. Coba semua perhatikan pegang lubang hidungnya. Di bagian mana lubang hidungnya? Di sini, Pak. Ya. Lubang hidungnya di bawah, di samping atau di atas? Di bawah. Ya. Kenapa lubang hidungnya di bawah? Coba bayangkan kalau Allah kasih kita lubang hidung di atas. Bagaimana kalau hujan? Masuk air, Pak. Masuk air. Kita harus tutupi, kita harus payungnya. Tapi karena Allah itu menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya, maka lubang hidung kita ada di bagian bawah. Sehingga walaupun kehujanan tidak akan masuk air hujan. Jadi semua itu harus kita syukuri. Ya. Pak. Iya. Lanjut ke ayat berikutnya.
Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang sederhana. Ya, kemudian kata Allah kita akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa yang dimaksud tempat yang serendah-rendahnya? Di bumi, Pak. Kan, neraka ya. Manusia yang tadinya diciptakan dalam bentuk yang sempurna, kemudian dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Nah, apakah semua manusia seperti itu? Tidak, Pak. Ya, siapa mereka yang dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya? Ya, illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ya, ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ya, ayat sebelumnya Allah mengatakan bahwa Allah akan menempatkan manusia pada tempat yang serendah-rendahnya. Ya, kecuali siapa itu? Orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan pahala. Ya, olehnya itu kita harus beriman dan mengerjakan kebajikan. Agar apa? Agar masuk Dapat pahala, bisa masuk surga, tidak masuk neraka. Nah, sebagai tempat yang disebut oleh Allah sebagai tempat yang serendah-rendahnya. Lanjut. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya kiamat itu? Ya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan? Apa yang dimaksud hari pembalasan? Kiamat. Ya, hari pembalasan akan kita dapati nanti di hari setelah hari kiamat. Yaitu di mana? Di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Kita akan mendapatkan balasan semua perbuatan kita ya. Perbuatan yang buruk akan dibalas dengan yang buruk. Di mana tempatnya? Perbuatan baik akan dibalas dengan yang baik. Di mana tempatnya? Surga. Olehnya itu kita harus menghindari perbuatan buruk dan mengerjakan perbuatan baik. Supaya nanti di akhirat, di hari pembalasan, kita tidak masuk ke neraka, tapi masuk ke Surga. Ayat terakhir. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukanlah Allah yang paling adil. Iya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah hakim yang paling adil ya. Dan keadilannya ya akan kita temui nanti pada saat di akhirat ya. Semua yang perbuatan akan dibalas ya. Berbeda dengan hakim yang ada di dunia ini. Bisa saja karena pertimbangan tertentu yang salah harusnya dihukum berat ya. Tetapi tidak dihukum sama sekali ya. Atau sebaliknya yang benar dihukum bersalah karena hakim yang ada di dunia ini ya berbeda dengan Allah ya. Mereka masing-masing menegakkan keadilan, tapi keadilannya berbeda. Keadilan Allah benar-benar adil ya. Tidak ada yang salah sedikit pun ya. Ya, semua ikut ya.
membaca secara bersama-sama, kemudian menyaksikan video, ya, maka mudah-mudahan anak-anak semua sudah bisa memahami arti dan makna atau kandungan dari surah At-Tin, ya. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh anak-anak semua memahami surah At-Tin dan artinya, kita akan melakukan, ya, pembuatan poster surah At-Tin, ya. Sudah ada lembar kerja peserta didik yang saya buat. Anak-anak semua akan mengerjakan secara berkelompok, ya. Nah, untuk pembagian kelompoknya, karena posisi duduknya sudah bagus seperti ini, langsung saja kita tentukan, ya, mana kelompok 1 dan kelompok 2, ya. Ya, tidak usah diacak. Kelompok 1 di sini dan kelompok 2 di sini, ya. Kelompok berapa di sini? 1. Di sini kelompok 2, ya. Potongan-potongan ayat ini dan artinya kita mau tempel sesuai dengan urutan dan artinya, ya. Misalnya wattini wazaitun, ya. Di ayat berapa itu? Ayat 1. Maka kita tempatkan di paling atas, kemudian di sebelahnya artinya. Ini buah tin dan buah zaitun. Ya, kemudian dilanjutkan ke ayat kedua dan seterusnya. Silakan. Silakan ditempel. Dikerja secara bersama-sama, ya. Ada yang bertugas memasangkan, ada yang bertugas menempel, ada yang bertugas mengoreksi kalau ada yang keliru. Perhatikan, ya, kriteria penilaiannya ada 2, yaitu pertama kesesuaian antara urutan dan kesesuaian antara ayat dan artinya. Yang kedua, kerjasama antara anggota kelompok. Yang ketiga, sampingnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Cari Bismillahirrahmanirrahim paling atas. Ya, artinya di samping. Cari artinya Bismillahirrahmanirrahim. Kerjasama. Artinya bismillah. Pinjamnya tuh. Cari juga putri. Bukan Yang lain cari artinya. Ya, pasangkan artinya di situ. Ada yang cari ayatnya, ada yang cari artinya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dia terlalu banyak, yang ini sudah meninggal. Ya, kasih lens. Biar jangan. Yang lain cari.
Baru. Lihat juga. Cari. Kamu cari. Kerja sama. Ini artinya di sini. Ada yang dia juga. Tempe sendiri yang sudah suka. Yang lain tempe. Sudah semua? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Ya, sekarang saatnya masing-masing kelompok ke atas untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hasil pekerjaannya ya. Mulai bacakan. Ya. Mulai yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang wajib. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Bagaimana, benar? Benar. Ya. Lanjut. Wattini wassaitun. Ya. Demi buah tin dan buah zaitun.
benar? Benar, Pak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, bagaimana? Benar, Pak. Iya, benar. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ya, bagaimana? Benar, Pak. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ya, bagaimana? Benar? Benar, Pak. Ama yukazzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Gimana? Benar? Benar, Pak. Ayat terakhir. Alaihissalam bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Ya, gimana? Benar, Nah, Pak. ya, untuk kelompok 1 semua benar dan sesuai urutannya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Silakan kembali. Lanjut kelompok 2 ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita perhatikan kelompok 2 akan membacakan hasil pekerjaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Benar? Benar. Watin wa zaitun. Demi buatin dan buah zaitun. Bagaimana? Benar. Benar. Watu disinin. Demi gunung Sinai. Benar. Wahazal baladil amin. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Benar. Maka dahalaknal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Benar, Pak. Ya. Summa radadna asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya. Benar. Illallazi amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Benar. Lanjut artinya. Kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Benar. Wama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Benar. Alaihissalam bi'ahkamil hakimin. Bukanlah Allah hakim yang paling adil? Benar. Ya, semua sesuai urutan dan sesuai dengan artinya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Semua benar. Kembali, gimana? Sudah paham semua tentang surah artinya? Sudah paham tentang makna dari surah Atin? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Melalui lembar kerja peserta didik tadi, mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahami lebih baik dari surah Atin dan artinya, ya. Ya, Pak. Ini luar biasa karyanya. Selain benar urutannya, juga benar pasangannya, ya, antara ayat dan artinya. Nah, setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi, sekarang kita memasuki kesimpulan, ya. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama siapa yang bisa sebutkan? Siapa yang bisa menyimpulkan pertama? Putri bisa? Apa? Apa artinya tim? Ya, artinya buah tim, ya. Apalagi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, ini. Saya, Pak. Kita, apa kesimpulannya? Kita adalah makhluk hidup yang sangat sempurna.
Ya, kita ini adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Olehnya itu kita harus selalu bersyukur ya, tidak boleh sering mengeluh karena ini kita sudah diberikan tubuh yang sehat dan bentuk yang sebaik-baiknya ya. Untuk pembelajaran berikutnya, materi atau tema yang akan kita pelajari adalah tentang Asmaul Husna ya. Kita siap-siap untuk itu. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Ikhlas ya, atau Qul Huwallahu Ahad yang dipimpin oleh Aida. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.